virus atau COVID itu memang tidak ada ya dalam garis bahwa keberadaannya gitu. Tapi kalau bahayanya saya rasa ada. Artinya upaya untuk mengatakan bahwa virus itu sangat berbahaya ada kan. Tetapi ada juga yang berusaha menenangkan bahwa COVID tidak terlalu berbahaya gitu. Di Singapura itu awal-awal ketika sudah mulai reda, ketika orang sudah percaya menerima COVID bahwa COVID iya memang ada gitu dan vaksin butuh. Itu dijadikan seperti gejala penyakit ringan saja, kayak flu gitu. Jadi beri obatnya di apotek, beli obatnya di supermarket gitu. Nah, artinya berusaha diringankan kegelisahan masyarakat. Karena COVID itu, orang mati sebab COVID itu lebih sedikit daripada orang mati sebab rokok gitu. Jadi iya, jadi orang mati karena rokok itu lebih banyak dari mati karena COVID. Nah, di Indonesia sampai kalau memang faktanya kayak gitu, kenapa keringanan mengkonsumsi rokok tidak seketat PPKM umpamanya? Dan lain-lain. Tidak merugikan juga. Karena mengkonsumsi rokok lebih mudah daripada memvaksin tubuh kan maksudnya. jadi upaya untuk bahwasanya tidak berbahaya karena nenek-nenek bahkan Trump yang usianya 70 tahun waktu itu juga dapat sembuh gitu. Padahal di dalam penelitian orang yang kakek-kakek rentan meninggal karena COVID begitu. Trump 70 tahun bukan ya? Menarik sekali ya. Jadi tadi jangan gitu kan di post tadi nggak di post ya. Saya menurut Kak Fakih tadi tidak melihat adanya upaya-upaya uji falsifikasi karena menurut Karl Popper perkembangan ilmu pengetahuan itu melibatkan subjek-subjek peneliti. Jadi apakah misalnya kalau tadi mengambil contoh coronavirus di dalam melihat apakah corona itu dulu hanya menjangkit orang dewasa atau kok tidak ada anak kecil. Saya rasa uji falsifikasi itu tidak pada tataran sosial, tapi pada uji klinis. Karena begini, yang saya tahu dari teman saya yang untuk uji vaksin itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk melihat memfalsifikasi, ada error elimination di situ. Jadi bagaimana vaksin itu benar-benar bisa masuk. Jadi bagaimana teori itu atau sebuah yang saya pertanyakan itu tentang bagaimana uji falsifikasi terhadap apakah benar teori tentang adanya COVID itu ada. Nah, bukan tentang vaksin. Kalau vaksin saya percaya bahwasanya di situ ada uji falsifikasi yang ketat ya. Iya. Gitu. Itu klaim-klaim partikular itu tidak bisa menjadi. Jadi klaim-klaim misalnya begini Kak, kalau kita mengambil kasus coronavirus misalnya, siapa yang bisa kita katakan bahwa itu absah untuk menilai untuk memfalsifikasi gitu. Karena itu menjadi ranah subjek penelitian gitu, menjadi ranah penelitian. Maka untuk kita melihat bagaimana anomali, bagaimana hal-hal atau gejala-gejala yang bertentangan dengan itu, gejalanya muncul di masyarakat. Tapi untuk uji falsifikasinya itu menjadi ranah subjek penelitian gitu. Dan saya rasa juga untuk melihat bagaimana uji falsifikasi, misalnya begini, kalau katanya Popper, kalau misalnya dari yang pemahaman saya tentang deduktif gitu, misalnya bagaimana menurut Popper suatu teori misalnya coronavirus menyerang suatu komunitas tertentu dengan jarak usia sekian misalnya. Pada awalnya yang muncul teori seperti itu atau pernyataan seperti itu misalnya. Nah, dari situ itu dimunculkan lagi atau diuraikan kembali apakah masing-masing ini itu kalau kita lihat celahnya misalnya anak orang dewasa, apakah anak kecil enggak gitu. Maka upaya-upaya mencari salah itu saya rasa ada. Cuman untuk masuk kepada bagaimana kita melihat itu benar atau tidak, itu bukan ranah masyarakat, tapi ranahnya subjek penelitian gitu. Saya rasa seperti itu. Nah ya, saya rasa itu bukan uji falsifikasi, tapi uji keterbatasan. Nah, logikanya kayak gini. Ketika ada virus corona, kemudian ada yang mungkin Mbak Winda anggap itu sebagai uji falsifikasi seperti ini. Ketika ada virus corona, ternyata virus corona menjangkit
orang tua. Ini pertama wacana yang pertama kali muncul ya. Nah ternyata kemudian para ilmuwan berbondong-bondong untuk mendeteksi, menguji apakah virus corona ini juga juga rawan terjadi pada usia anak-anak atau bahkan kepada hewan. Nah ini sebenarnya bukan untuk menguji falsifikasi saya rasa, untuk menegaskan kembali keterbatasan. Nah gitu. Jadi wacana kemudian yang diangkat lagi itu adalah bahwasanya corona tetap ada. Nah ini udah lepas dari uji falsifikasi. Corona tetap ada, cuma lebih rawannya pada orang tua, tapi anak-anak dan remaja atau dewasa awal, adolescens itu tidak. Nah kan gitu. Itu hanya menegaskan keterbatasan saja, bukan untuk menguji falsifikasi. Iya, cuman begini Kak, saya rasa untuk melihat klaim itu penegasan atau tidak. Misalnya begini, ada suatu teori corona seperti ini. Banyak teori-teori yang katanya Kakak tadi, bahwa teori-teori muncul untuk menegaskan. Itu menjadi sebuah penegasan atau menjadi sebuah pembenaran jika itu benar gitu. Jika melalui misalkan gini, dia diuji, oh ternyata benar, itu akan menjadi penegasan, itu akan menjadi pembenaran. Tapi jika justru berkebalikan, itu akan menjadi teori-teori problematika baru. Jadi misalnya ada teori ini, kita anggap bahwa bagaimana uji falsifikasi itu di solusi tentatifnya misalnya. Solusi tentatif ini kemudian masuk kepada error eliminationnya. Oh ternyata ada gejala-gejala lain yang bertentangan dengan itu. Nah dicari apakah ada hal-hal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Jika itu sifatnya selaras, maka itu akan menjadi penegasan, akan menjadi pembenaran. Maka teori itu akan semakin kokoh. Justru kalau kebalikannya, itu bukan jadi penegasan, tapi justru melahirkan problematika baru. Misalnya, bagaimana dulu coronavirus itu hanya satu macam, banyak selanjutnya banyak berbagai macam gitu misalnya. Dari mana? Itu adalah bukti bahwa ada problematika baru yang lebih kompleks dari itu. Maka untuk mengatakan bahwa itu pembenaran, penegasan atau tidak, itu setelah nanti error eliminationnya ini. Setelah misalnya solusi awalnya corona itu seperti ini misalnya. Nah di sini menentukan bahwa itu pembenaran atau justru akan melahirkan problematika baru. Saya rasa seperti itu. Jadi apa ya? Ya seperti itu. Jadi seperti itu yang saya rasa berkaitan dengan bagaimana perputaran atau perkembangan dari suatu teori. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru datang ya, saya nggak terlalu tahu. Cuma dari bahasa falsifikasi kan kayak memang usaha yang dilakukan untuk meruntuhkan atau menggugurkan bahasa. Cuma kan nggak cukup itu ya. Mungkin nanti bisa dibantu lagi sama teman-teman. Cuma kayaknya memang prosedur falsifikasi itu bisa dilaksanakan kepada teori yang sedang mapan. Saat teori baru lahir, nggak bisa falsifikasi. Pengembangan teori dulu sampai yang paling mapan, baru bisa dilakukan falsifikasi. Kalau baru muncul aja langsung difalsifikasi, ya nggak lahir suatu teori mungkin gitu ya. Kayaknya, dan kalau untuk kasus pada prosedur tentang COVID-19, saya rasa ini kan baru 2 tahun, 3 tahun. Ini masih teori-teori baru, teori-teori yang baru lahir dan memang condong kepada penguatan, bukan falsifikasi. Nggak bisa langsung difalsifikasi. Falsifikasi itu sama seperti prosedur untuk menjadikan itu sebagai normal sains, butuh waktu yang lama untuk dilakukan. Karena nggak bisa dengan begitu saja falsifikasi dilakukan kepada suatu hal yang belum matang disampaikan. Masa gini, sebagian saya kira seperti ini. Masa kita akan menfalsifikasi yang kamu kira kan gitu? Kan nggak bisa. Kemudian dia memikirkan dulu secara mantap. Oke, saya sudah berpikir secara mantap, ini hasilnya. Baru bisa difalsifikasi kan gitu. Kita nggak bisa memfalsifikasi hal yang bersifat probabilistik. Probabilistik dalam artian dia masih melakukan riset tambahan, research and development, masih research and development ya hanya seperti itu. Jadi karena research and development, kegiatan yang dilakukan ya penguatan seperti katanya Kak Fakri. Tapi saya ada kegusaran lainnya di sini. Kegusarannya, apakah penguatan itu mencari cara mencari jalan pembenaran terus penguatan terhadap suatu teori itu termasuk kepada falsifikasi juga, Mbak? Itu pertanyaan saya. Soalnya kalau pakai logika sederhana gini, misalnya saya mempercayai bahwa waktu itu
dapat diukur secara objektif melalui ruang, misalnya kita pakai pendekatan teori Einstein. Misalnya seperti itu ya. Gimana ya? Saya akan tetapi ya, apa istilahnya ya, kayak apa ya istilahnya ya, bahasa sederhananya kayak ini, apa itu, saya ingin memahami hal itu misalnya dengan misalnya dengan paradigma lain atau dengan titik acuan lain misalnya. Kalau kayak kita terapkan kepada pandemi COVID-19, penguatan-penguatan yang dilakukan itu saat tidak bisa diterapkan terhadap suatu teori, itu merupakan suatu falsifikasi lainnya. Misalnya saya setuju dengan pendapat A, saya akan kuatkan pendapat itu melalui sudut pandang B, tapi ternyata tidak bisa. Berarti secara tidak langsung saya memfalsifikasi teori A dari sudut pandang B. Itu bisa seperti gitu enggak sih? Soalnya seakan-akan seperti ini. Kita mengatakan bahwa maksudnya pembagian misalnya tadi COVID, seperti tadi COVID hanya dapat menjangkit orang dewasa, tidak dapat menjangkit anak-anak misalnya. Terus ada narasi-narasi penguatan tentang pendapat tersebut yang secara tidak langsung saat narasi penguatan itu tidak terbukti, itu sudah masuk bagian dari falsifikasi seperti itu. Ya kan? Sama seperti mungkin kita jadi guru, terus anak ini nilainya bobrok, kita mau kuatkan dari segi akhlak, ternyata akhlaknya juga bobrok, itu kan termasuk falsifikasi juga kan. Nah saya ingin bertanya, apakah falsifikasi itu hanya akan terpaku kepada konsep untuk menjatuhkan, atau juga dapat merangkul ingin menguatkan, tapi ternyata tidak bisa sehingga memang harus difalsifikasi di situ. Jadi kan tidak falsifikasi apa harus melulu berangkat dari ranah-ranah skeptis negatif, bukan optimistis yang obsesif. Misalnya kan lebih sakit misalnya orang skeptis misalnya, saya yakin bahwa pendapat A itu mapan, saya skeptis. Saya skeptis sama kemapanan teori A, terus saya melakukan uji coba falsifikasi untuk meruntuhkan teori A, tapi ternyata teori A mapan, itu kan mantap. Berbeda dengan saat kita ada teori A, kita yakin, kita positif, kita obsesif terhadap teori A bahwa dengan teori A ini dapat menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia. Akan tetapi itu tidak bisa. Itu kan berarti termasuk falsifikasi juga, Pak. Jadi pertanyaan yang paling mendasar di situ, apakah falsifikasi itu harus berada pada ranah skeptis dan negatif, sedangkan tidak bisa dibangun dalam ranah yang positif seperti kata Kak Fakih tadi, melakukan penguatan pada satu titik ternyata nggak bisa, atau malah saat kita melakukan penguatan malah bersifat sebaliknya gitu, seperti itu, Mbak. Teman-teman semuanya. Ya. Jadi ada beberapa hal tadi ya berkaitan dengan pertanyaan Banu tentang apakah suatu teori itu menjatuhkan penguatan atau yang lain-lain ya. Begini, sama seperti jawaban saya tadi ke Kak Fakih tentang apa penegasan, penguatan, pembenaran lain sebagainya. Sabar Nu. Penguatan, pembenaran dan lain sebagainya itu di sini. Jadi misalnya begini. Maksudnya begini. Itu kita pertama kita melihat bahwa falsifikasi ini tujuannya untuk menguji sebuah teori. Jika diuji falsifikasi dia masih tetap, dia akan semakin kokoh, menguatkan. Jika diuji falsifikasi dia justru ada celah atau ada salah, maka akan muncul problematika lain yang nanti juga akan diuji lagi. Maksudnya dikembangkan, disempurnakan dan sebagainya. Dan teori yang benar, teori yang bagus, yang baik menurut Kak Pop adalah yang relevan dengan atau yang katanya Kak Fakih tadi menjadi problem solver gitu. Yang puzzle solving, iya, puzzle solving gitu. Iya kan problem juga di sini. Iya, ini kan saya meneliti. Jadi bagaimana teori itu jadi falsifikasi ini kita jangan seuzon terhadap Karl Popper bahwa dia tujuannya untuk menjatuhkan semua teori, enggak. Teori yang bisa
Jadi teori yang bisa bertahan, itu teori yang bisa bertahan, maka itu akan semakin kokoh. Itu makanya yang saya sebut sebagai itu penguatan. Itu menguatkan dan atau justru menggugurkan tergantung bagaimana teori itu dibangun. Jika teori itu masih selama uji falsifikasi dia masih bisa bertahan dan relevan dengan sekarang, maka tetap akan jadi teori. Tapi justru sebaliknya, jika teori itu gugur, misalnya ada celah ternyata angsa ternyata ada yang hitam, berarti tidak bisa kita mengklaim bahwa semua angsa warnanya putih gitu. Kenapa? Karena ada anomali lain yang muncul. Bukan berarti apakah teori ini gugur tidak menjadi teori lagi. Itu tetap menjadi teori tapi tidak relevan karena ada update teori terbaru gitu. Sama di Einstein, apakah teori Newton sekarang sudah nggak dipakai misalnya? Karena sekarang sudah ada yang relevan dengan masyarakat sekarang atau dia yang relevan dengan realitas sekarang. Atau teorinya Albert Einstein tentang itu gitu. Jadi teori itu sifatnya seperti itu, ada dinamika seperti itu. Jadi untuk kita mengatakan bahwa ini teori untuk menjatuhkan, yang jatuh karena lemah ya begitu. Maksudnya bukan begitu, maksudnya dia gugur, tidak bisa bertahan gitu. Jika dia bisa bertahan akan terus kokoh dan itu akan terus diuji falsifikasi. Seperti itu. Nah, bentar dulu Nuh. Nah, teori Sedikit nambah sedikit ya. Sedikit aja. Iya, Kak. 1 menit. Oke, Kak. 1 menit, Kak. Gini. Iya. Tapi di sisi lain saya pernah membaca Karl Popper itu ya. Karl Popper mengkategorisasikan sebuah keilmuan itu menjadi 2. Jadi ketika uji falsifikasi itu sudah lolos, itu masuk dalam kategori science. Sama pseudoscience. Itu kan kayak semacam kalau kita falsifikasi seperti ini, tinggal 40 detik ya. Ketika kita ingin falsifikasi seperti ini ya, itu kayak seolah-olah ketika kita mengistilahkan pseudoscience, ini adalah istilah yang sangat negatif sekali. Bukan berarti seperti halus seperti yang dikatakan Mbak Winda tadi. Bukan gugur, tapi tidak relevan. Ini kan halus. Tapi kalau kita kembali pada pseudoscience, ini sangat kejam istilahnya. Kalau istilahnya ini ya, atau gagal itu kan kejam itu pseudoscience. Oke. Bukan kurang baca. Apa namanya istilahnya itu? Apa tuh kalau bahasa Indonesia Mada Akbar. Jadi Saya memahami sampean kenapa pakai gugur. Karena teori pernah jadi pahlawan di masanya ya. iya, jadi pahlawan untuk puzzle solving gitu ya. Jadi karena dia sudah tidak bisa menjadi pahlawan, dia menjadi tataran pseudoscience tadi. Jadi saya menggunakan kata yang lebih halus sebagai apresiasi terhadap teori-teori yang muncul begitu. Tadi menanggapi juga dari Banu ya. Jika teori-teori baru itu nggak bisa difalsifikasi, nggak begitu. Jadi begini ya. Jadi problem satu muncul. Bukan teori baru, teori yang tidak mapan. Iya, mapan itu kan, mapan maksudnya. Bentar. Iya, tadi kan itu hanya berlaku untuk teori yang mapan, ya kan? Enggak. Ya, enggak. Saya sampean memahami teori yang mapan tuh teori yang Normal kayak mana? science, mapan. Apa maksudnya itu? Gitu. Kayaknya tadi sudah dijelaskan. Iya, makanya. Jadi tidak hanya untuk teori yang mapan. Jadi teori baru. Kayak kasus COVID kan. Iya. Daripada bisa dikatakan sebagai teori, lebih kepada kumpulan hipotesis masih, ya kan? Itu namanya teorinya belum mapan, gitu. Jadi Asumsi ya, iya. Iya, Jadi itu kan belum bisa dilakukan falsifikasi. bisa. Iya, jadi begini. Namanya saya begini. Ada problem. Ini salah satu tahapan falsifikasi ya. Jadi ada problem muncul nih. Ada gejala misalnya tadi. Makan diam dulu. Saya jelasin dulu ya. Problem satu misalnya ya, ada gejala orang bersin anosmia misalnya demam tinggi. Kita cek di sini ada solusi tentatifnya gitu misalnya, ada solusi tentatifnya misalnya vaksin gitu, atau obat tertentu gitu misalnya, atau dengan perilaku atau perlakuan tertentu misalnya. Nah di situ nanti akan ada error elimination, dicek. Di sini nih dicek apakah dengan keterbalikannya atau dengan menggunakan falsifikasi. Misalnya dengan orang dewasa gitu. Ternyata dia anak kecil, dia bisa gejalanya muncul gitu. Nah, maka di sini jika misalnya ada 2 kemungkinan. Jika pada tahap 1 solusi ini bisa tahan uji, ternyata benar walaupun pada anak kecil tidak bisa misalnya, maka itu akan tetap kokoh.
Tapi jika misalnya pada di sini dia tidak tahan uji, ternyata itu menjangkit orang-orang dengan semua umur misalnya, maka akan muncul problem baru yang lebih kompleks. Nah, di situ akan diuji falsifikasi lagi. Sama seperti bagaimana teori-teori tentang COVID itu juga semakin berkembang gitu. Misalnya bagaimana suatu saintis itu memberi nama suatu jenis COVID misalnya. Ada dulu ada alfa. Alfa itu kan hasil dari bagaimana kita mencek gejala-gejalanya, hampir kesimpulan akhirnya bahwa gejalanya seperti ini, teorinya seperti ini misalnya. Begitu. Nyambung dikit ya, dikit aja. Iya Kak. Jadi kalau misalnya kata Pak Winda tadi, ketika kita ingin melihat ranah lain, apakah anak-anak itu juga terjangkit? Itu saya rasa bukan error elimination. Kalau error elimination itu adalah untuk menguji bagaimana pendapat yang lama. Tapi pada error elimination ternyata pendapat yang lama ini tidak diuji, hanya untuk mencari pada ranah-ranah yang lain. Saya rasa itu bukan error elimination. Gini Kak, saya sambung sedikit juga ya. Karena Sedikit banyak. mungkin Iya. karena nyambung juga sama Kak Fakih, saya Oke, juga oke. pengen nanya. Jadi falsifikasi ini mau kemana? Belum selesai ini. Kan bisa satu orang fotokopi. Hati-hati. Saya nanya ini, jadi falsifikasi ini menguji teori atau untuk dikatakan suatu teori harus melalui ini gitu-gitu? Oke, jadi salah dua dari pemikiran Popper adalah yang pertama falsifika atau ilmu pengetahuan itu tidak memiliki kesinambungan dengan teori-teori lain. Itu salah satunya. Jadi salah satu dari error eliminationnya bagaimana kita melihat, maksudnya begini. Yang pertama saya sebut tadi keterkaitan korelasi lah, gampangnya lah ya. Cuman saya nggak melihat dia menggunakan kata ini. Ini katanya saya ya. Yang kedua ada istilahnya, itu juga menjawabnya Banu ya. Jadi korelasi error eliminationnya atau bagaimana mengujinya atau suatu teori itu tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan teori lain. Jadi bagaimana error elimination maksudnya begini. Pertanyaan mungkin yang teman-teman mungkin tidak ditanyakan adalah bagaimana syarat-syarat uji falsifikasi misalnya untuk mengatakan bahwa suatu teori itu benar, gitu misalnya kan. Karena suatu teori itu tidak bergantung pada satu disiplin, tapi bergantung dengan atau memiliki keterkaitan dengan teori-teori lain. Dia tidak berdiri sendiri. Jadi tidak semerta-merta karena medis begini semua. Tapi ada keterkaitan dengan teori-teori lain. Yang kedua, Popper menggunakan teori deduktif. Jadi bagaimana dari teori itu nanti diuraikan bagaimana masing-masing poin atau pernyataan atau hipotesis-hipotesis itu benar. Untuk mengkokohkan, menguatkan, atau justru nanti akan masuk ke pseudoscience tadi. Ada problematika-problematika baru gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi error elimination ini tidak bisa kita batasi hanya misalnya soalan angsa. Apakah kita hanya melihat angsa doang? Atau sebatas masalah hewan saja gitu misalnya. Dan lain sebagainya. Apakah ada teori-teori lain berkaitan dengan itu? Jangan-jangan karena angsa putih kecemplung lumpur jadi warna hitam. Apakah seperti itu gitu? Jangan-jangan. Iya. Iya, jangan-jangan warna itu adalah pigmennya, bukan karena dia tersentuh tinta misalnya dan lain sebagainya, ataupun dengan corona misalnya. Jangan-jangan ada gejala-gejala lain yang kita abaikan gitu. Jadi tidak semerta-merta seperti itu. Dan dia Mungkin lebih pertanyaan terhadap analoginya mungkin ya, karena memang saya memahami dari analoginya tadi. Kayak misalnya angsa itu anggap teori angsa itu putih, tiba-tiba ada angsa itu hitam. Nah, apakah anomali yang mungkin yang sangat sempit itu dapat menjadikan apa itu tadi error eliminasi itu bisa? Iya. Kalau ibaratkan kayak buaya semuanya coklat atau hijau, tiba-tiba ada buaya albino. Iya kan? Apa itu bisa menjadi error elimination? Beda lagi kalau Ya, albino. makanya pertanyaannya seperti itu kan. Kalau maksudnya begini, kalau ada buaya warna hitam, iya, pigmennya hitam. Kalau albino kan penyakit itu. Makanya ini masalahnya kan kayak semua angsa itu putih, tiba-tiba ada angsa hitam. Itu kan anomali sama seperti kalau albino kan putih, mungkin albino mungkin hitam. Mungkin Saya nggak komen itu Jadi ya. pertanyaanku anomali yang kecil itu Iya bisa. dapat
Iya. menjadi error elimination. Dan tapi tidak dalam artian semuanya. Maksudnya begini, kesimpulannya misalnya dari semua angsa putih kesimpulannya bahwa angsa itu berwarna putih misalnya. Nah, kesimpulan yang universal itu karena ada satu angsa hitam, maka meruntuhkan atau memberikan batasan yang lebih luas bahwa angsa itu tidak hanya berwarna putih tapi ada yang berwarna hitam. Dari tadi yang dibicarakan anomali, bukannya anomali itu wajar dalam suatu teori ya? Bukan malah meruntuhkan. Karena setiap teori pasti ada anomalinya dan itu diakui sama-sama keduanya. Saya katakan. Bukan malah anomali itu meruntuhkan yang awal karena anomali itu adalah 1% dari 90%-nya. Tapi itu tidak menghilangkan yang 90%. Cuman dalam 99% ada 1% sehingga lengkap 100%. Dan itu bukan melemahkan, itu sebagai pelengkap sehingga 100% tercapai gitu. Nah, oke sudah. Ya. Nah, begini, saya katakan bahwa apakah dengan adanya satu angsa hitam itu kita mengabaikan bahwa ada pigmen warna lain terhadap angsa? Enggak. Jadi P2 ini bukan menunjukkan bahwa semuanya itu salah. Enggak. Apakah angsa berwarna putih itu salah kemudian? Enggak kan? Ada angsa berwarna hitam. Jadi kesimpulan itu yang nanti menjadi P2. P2 ini kemudian di solusi tentatif lagi. Apa no? Oke, warna pink lah gitu ya. Bisa jadi kan jangan-jangan yang satu tersesat, terus ada komunitasnya yang lain angsa hitam gitu misalnya. Jadi nggak rasis, jadi nggak sesuai dengan jumlah ya. Jadi ada kemungkinan lain angsa berwarna hitam itu bisa menggugurkan atau istilahnya ada memunculkan sebuah hipotesis baru bahwa ada angsa berwarna hitam. Maka ada P2. Oh, ternyata nanti ada warna pink misalnya. Nanti ada lagi tahap 3, ada P3. Ada problem-problem baru yang lebih kompleks. Ada solusinya lagi. Terus seperti itu. Pengetahuan kan seperti itu. Bagaimana misalnya tidak ada pengetahuan yang mutlak katanya. Karena Popper nggak ada yang mutlak. Saya gak nanya yang mutlak, Mbak. Saya nanya yang final misalnya. Oh, finalnya ada dua Misalnya kayak kemungkinan. gini, kayak kemarin kan kita ngerasa kita sudah dapat mengatasi masalah polio. Folio. Polio. Iya, saya bilang P ini. Iya. Tapi ternyata kemarin ada anak usia 8 tahun kena penyakit polio. Dan itu ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Nah, itu gimana? Itu tidak mutlak, cuma misalnya Nah, itu jadi P2. oh itu P2. Ya. P3 ini finalnya. Tidak final, terus seperti itu. Kemarin sampai sudah ngadain akhir pertemuan nanti. loh P3. Jadi ada dua kemungkinan dari tahap Banu Kidinga Kinu. Biasa ya. Jadi ada dua kemungkinan dari uji falsifikasi itu. Teori itu semakin kuat, semakin mapan, tapi tetap diuji falsifikasi. Yang kedua, teori itu semakin atau ada P2. Misalnya gejalanya cuma polio usia dewasa. Ternyata ada usia anak kecil. Maka ini jadi P2 problem baru. Oh iya. Berarti nggak bisa ya kalau kayak aku nggak bisa ya. Dewasa. Jadi P2 kemungkinan kedua jika ada gejala-gejala baru itu akan menjadi P2 terus seperti itu. Maka itu yang makanya katanya katanya Karl Popper tidak ada teori yang bukan mapan sih, tidak teori yang mutlak. Ia akan terus terus berevolusi. Kalau revolusi katanya Kuhn ya Kak. Berevolusi katanya Popper. Jadi dia akan terus berevolusi. Jadi misalnya kalau misalnya teori yang bagus itu ada berangsur-angsur gitu. Apa deh? Ada gitu. Jadi lagi kok serius deh. Mana tadi? Belum. Popper. Jauh nih ya. Jadi kalau katanya Popper, begini. Jadi teori yang kita anggap mapan sekarang, bukan. Oh, tak ingat aku. Teori yang baik itu teori yang selama diuji falsifikasi dia tetap teguh. Itu teori yang baik. Jadi selama dia diuji falsifikasi tetap relevan sampai sekarang gitu. Iya, konsis tetap kokoh. Itu teori yang kita anggap mapan mungkin sekarang. Misalnya bagaimana kita melihat bahwa kecepatan itu bergantung antara jarak dan waktu gitu misalnya.
Nah, karena kita pahami sekarang itu benar gitu. Dan selama diuji falsifikasi itu tetap benar. Maka itu akan semakin menguatkan, itu semakin mapan gitu loh. Itulah yang menurut menurut Popper itu adalah bukan keniscayaan ya. Perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Dan filsafat harusnya seperti itu katanya. Gitu sih teman-teman ya. Ada tanggapan lain silakan. Iya, gak usah ke Popper dulu, lewat saya. Kasih mic ya. Signifikan ya, persoalan penting ini. Ya kasih mic. Oke. Saya ingin bertanya sekaligus memastikan ya. Apakah uji falsifikasi ini kok dari tadi saya maknanya atau digiring ya? Digiring bahwasanya uji falsifikasi ini adalah salah satu bentuk lebih mengarah kepada proses-proses tambahan-tambahan dan penguatan-penguatan dalam sebuah teori. Artinya bagaimana? Ketika kita melihat angsa, semua hipotesis kita semua angsa warna putih, tapi ada yang warna hitam. Nah, itu masuk ke dalam proses atau semakin menguatkan sebuah teori tersebut. Nah, tapi kalau kita melihat ya, sebenarnya uji falsifikasi itu berangkat dari kata fals, kepalsuan, salah. Jadi sebenarnya yang perlu kita uji kalau kita berangkat pada secara terminologi seperti itu adalah apakah benar teori awal tersebut demikian adanya, benar apa tidaknya. Bukan malah ketika kita menemukan sesuatu yang baru itu semakin kayak semacam dikuatkan. Itu uji falsifikasi yang saya temukan dalam diskusi hari ini. Jadi seperti halnya tadi ketika kita ingin membahas sebuah COVID gitu ya. Jadi ini masuk uji falsifikasi itu saya digiring bahwasanya uji falsifikasi itu adalah ketika kita semakin merambah, oh ternyata teori tersebut tidak benar hanya menyangkut pada orang tua saja, tapi juga bisa kepada anak-anak. Nah, tapi kan persoalannya teori pertama yang muncul itu adalah apakah benar ada tidaknya COVID itu. Sebenarnya kalau kita berangkat dari fals tadi, uji falsifikasi, apakah kita itu ingin melihat bias dari sebuah teori yang ada sebelumnya, wacana yang muncul. Bukan berarti ketika kita ingin melihat ranah-ranah yang lain dan kita tidak menyentuh wacana atau sesuatu yang muncul di awal tadi. Nah gitu. Terus nambah yang dari Kak Faki ya, mirip. Kemananya? Kamu bertanya-tanya. Biar aku kasih tahu ya. Gini, kalau memang tadi kan ya, contohnya, analoginya ada angsa warna putih. Terus ternyata itu tesis, ya warna putih. Terus ada yang warna hitam. Ternyata kesimpulannya teori barunya adalah angsa ternyata selain warna putih ada yang warna hitam gitu. Lah iya, justru itu saya yang tanyakan beda substansi perbedaan dari Karl Popper sama Karl Popper kok. Nah, substansi perbedaan antara teorinya Karl Popper dengan dialektikanya Hegel itu di mana? Kalau cuman jalannya ya sama saja gitu. Ya itu, justru itu yang saya tanyakan, mana bedanya? Ada satu yang saya baca dari bukunya yang logika penemuan ilmiah ya. Kalau nggak salah The Logic of Science ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nanti teman-teman bisa cek. Ada beberapa yang disampaikan oleh Karl Popper bahwa pertama, kelompok semua pernyataan dasar yang tidak konsisten dengannya atau yang menyingkirkan, melarang, kita menyebut ini sebagai falsifier potensial teori. Yang kedua, kelompok pernyataan-pernyataan dasar yang tidak bertentangan atau yang diizinkannya, kita dapat mengajukan ini dengan lebih ringkas dengan menyatakan bahwa sebuah teori dapat difalsifikasi jika kelompok para falsifier potensial tidak kosong. Jadi begini, tahu himpunan kan? Tahu himpunan kosong? Tahu himpunan tidak kosong? Misalnya jika kita melihat bahwa saya jawab yang dialektika itu ya. Kita melihat mungkin jalannya sama. Cuman bagaimana melihat teori itu berbeda. Misalnya tesis, sintesis, antitesis itu sifatnya kayak
Tesis apa sih Kak? Tesis, antitesis, sintesis, ya. Jadi tesis, antitesis, sintesis gitu kan. Itu kan misalnya kayak tesis, adanya tesis itu gugur atau jangan gugur lah, apa namanya ya, terbantahkan. Ada teori baru, ya kan? Gini loh, ya kan? Nah, baru nanti ada sintesis. Oh, ada yang ternyata di teori baru ini ada teori baru lagi gitu. Ada sintesis. Mungkin caranya, metodenya sama. Cuman dalam Karl-Popper tadi ada solusi, tidak semerta-merta langsung tesis sintesis gitu. Tapi masih ada solusi tentatif, ada error elimination, dan juga di situ tidak terbatas pada menggugurkan atau mengeliminasi, tidak hanya mengeliminasi. Tapi justru di satu sisi, misalnya begini, kalau tesis kan jadinya antitesis. Tapi kan kalau di Karl-Popper itu tidak semuanya mengeliminasi, ada arah yang positif gitu. Ada arah yang justru menguatkan. Maksudnya saya melihat bahwa mungkin secara metode sama, cuman arahnya berbeda. Gitu. Bisa dipahami? Ya, seranda. Iya. Jadi cuman kan bertolak belakang. Maksudnya kayak hasilnya, eliminasi ini prosesnya. P-nya gini kan, bisa ini kan gini. Terus di error elimination kan atau diberikan antitesis nanti dengan E Iya. misalnya seperti itu. Iya, saya teruskan ya. Jadi kalau tesis kami metodenya sama, tahapannya sama, cuman akhirnya tidak sama. Jika misalnya saya melihat bahwa tesis, sintesis, tesis, antitesis, sintesis itu kan kayak misalnya rasionalis, ada empiris gitu misalnya, gitu kan? Misalnya nih, atau ada apa nih, A jadi B misalnya, dari B muncul C gitu misalnya. Itu kan hal yang bertolak ya, maunya analogi apa? Satu, habis itu muncul dua, atau jangan angka A gitu kan. Ada kemunculan A aksen misalnya. Oh, habis itu ada A K gitu misalnya. Itu kan hal-hal yang secara metode sama dengan ini, cuman bedanya kalau yang Karl-Popper ada kemungkinan itu justru berbeda. Misalnya tadi teorinya Newton, itu teorinya bukan menyalahkan, tetapi ada faktor lain, ada variabel lain yang berkaitan. Misalnya dengan teori baru, dia masukkan teori baru, ada di tahapan Karl-Popper itu justru menguatkan. Jadi tidak ada berubah dengan teori itu. Tidak selalu menghasilkan antitesis, tapi tetap disintesis, tetap di tesis, cuma lebih dikuatkan gitu. Bisa dipahami? Jika pemahamannya antitesis itu sebagai apa ya? Kayak seperti itulah, seperti yang sampean katakan, yang harus bersifat ini Jadi begini, saya error apa menambahkan? Mengeliminasi. error eliminasi. Bentar, jangan sekira bahwa setiap uji falsifikasi itu selalu salah. Walaupun namanya falsifikasi, bukan menyalahkan gitu kan. Cuman menguji. Jika misalnya dia selama diuji tetap, maka tetap teorinya gitu. Bisa dipahami? Ya begitulah. falsifikasi sesuai bahasanya, Mbak. Tidak menyalahkan, cuma menunjukkan kepalsuan ya, Kak. Iya, dengan menggunakan sudut pandang yang salah. Kalau dia iya, Kak. Iya, kalau tidak salah kan tetap berarti. Selama disalahkan terus gitu kan. Selama difitnah terus dia tetap bertahan gitu. Berarti kan teorinya tidak berubah. Gitu. Dihina, dibully dan lain sebagainya tetap bertahan gitu misalnya. Berarti kan tidak berubah. Di luar konteks ya. Tadi solusi yang bukan solusi umum, tapi kayak dari problem ini solusinya ini gitu. Skopnya lebih kecil. Apa ya, tentatif itu kayak Enggak, saya terbatas. Bertanya-tanya dari urutan itu, Mbak. Kayak soalnya, iya, aku bertanya-tanya di sini nih. Soalnya kan, kok bisa ngasih solusi sebelum error elimination kan gitu ya, aneh kan ya. Solusi kan bisa hadir. Oh, gini. Setelah mendapat mendeteksi errornya, baru kita bisa ngasih solusi. Ini kenapa solusi duluan, baru error elimination di Oh sini. iya, terus oke. Itu. Iya. Tadi sebelum Firman yang nanya Kak Haki ya? Siapa? Tentang apa tadi barusan? Aku lupa. Tentang apa tadi, Kak? Oh iya Kak, ingat sekarang Kak. Iya. Memastikan ya Kak.
Enggak, iya. Oh, arahnya nanti ke penguatan gitu-gitu ya? Oh iya, himpunan kosong, saya nyambung ke situ tadi. Saya tanya, misalnya ini apa? Himpunan kosong gitu kan? Kayak gini ya, himpunan kosong ya? Apa gini ya? Saya lupa. Himpunan kosong. Terus ada HK aksen. Maka yang himpunan tidak kosong apa? Apa aja? Coba tebak, apa yang tidak kosongnya? Bilangan prima, apa lagi? Bilangan ganjil. Nah, genap. Dan seterusnya. Iya, apa namanya itu eksponen lah ya. Jadi kalau katanya yang saya katakan tadi, kita menyebut kelompok yang namanya falsifier potensial. Sebuah teori memiliki potensi salah misalnya. Bagaimana kita memfalsifikasinya? Bagaimana kita menentukan misalkan suatu teori itu himpunan kosong? Bagaimana kita menentukan himpunan aksennya? Maka banyak sekali paradigma yang muncul. Berarti ada dengan bilangan prima, ada dengan bilangan ganjil, ada dengan bilangan genap. Itu himpunan yang tidak kosong. Pemahaman saya seperti itu dari sini. Jadi ada dua hal tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin teman-teman punya pemahaman lain ya. Saya bacakan ya. Kelompok semua pernyataan dasar yang tidak konsisten dengannya atau yang menyingkirkan, melarang, kita menyebutnya sebagai falsifier potensial teori. Dan kelompok dengan pernyataan dasar yang tidak bertentangan dengan lebih ringkas dinyatakan sebagai sebuah teori yang difalsifikasi jika kelompok para falsifier potensialnya tidak kosong. Tidak dibaca. Ini memang bukunya terjemahan ya teman-teman ya. Jadi disarankan baca aslinya. Iya. Pertama, sebuah teori dapat difalsifikasi jika ia membagi secara tidak taksa kelompok semua pernyataan dasar yang mungkin menjadi dua subkelompok yang tidak kosong. Pertama, kelompok semua kelompok semua pernyataan dasar yang tidak konsisten atau yang memiliki kemungkinan potensial falsifikasi. Yang kedua, kelompok yang tidak bertentangan atau yang kita sebut dengan sebuah teori dapat difalsifikasi jika kelompok pada falsifier potensialnya tidak kosong. Kok saya bingung juga. Iya, masa begitu. Jadi saya bingung dengan ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya di teori The Logic of Science yang versi bahasa Inggrisnya. Karena di sini agak susah dipahami. Saya tidak tahu ini penerbitannya siapa. Jadi yang saya pahami adalah bagaimana kita melihat sebuah teori itu dapat difalsifikasi. Itu dengan kemungkinan lain. Makanya dia menyebut bahwa suatu teori itu tidak berdiri sendiri, dia berkaitan dengan yang lain. Nah, falsifikasi itu tidak selalu berkaitan sejak satu atau tidak tunggal. Jadi apa misalkan tentang lebih gampang karena yang saya ingat itu tentang Newton misalnya. Apakah itu dengan hanya menggunakan satu perspektif? Tidak, tapi menggunakan berbagai teori. Itu juga salah satu bentuk falsifikasi. Saya rasa seperti itu. Makanya saya memahaminya jika misalnya ada himpunan tidak kosong, ini memungkinkan sebuah teori difalsifikasi dari berbagai sudut pandang. Jadi difalsifikasi tidak selalu berarti penguatan dan pseudoscience. Itu saya masih merasa bahwa itu adalah hasil akhir. Itu adalah klaim akhir bahwa suatu teori itu masih relevan sampai sekarang. Dan uji falsifikasi yang saya baca Popper, saya tidak membaca Popper memberikan klasifikasi tertentu syarat-syarat atau checklist bagaimana mengatakan bahwa sebuah teori itu sudah lolos uji falsifikasi. Tapi Popper hanya memberikan garis demarkasi bahwa suatu teori baik jika selama uji falsifikasi dia masih bisa bertahan. Yang kedua, teori itu masih relevan sampai sekarang. Itu garis demarkasi yang saya pahami dari Karl Popper. Tapi tidak ada satu satu kategori yang jelas. Karena suatu ilmu, suatu teori itu tidak satu, tapi berhubungan dengan teori-teori lain. Saya rasa seperti itu. Jadi falsifikasi yang semacam apa
sejauh ini belum saya temukan. Falsifikasi yang seperti apa? Tidak, saya belum tahu saya belum menemukannya, saya belum membacanya gitu. Nah, jika Popper menegaskan bahwasanya ada keterkaitan secara sains antara teori satu dengan sains-sains lain, apakah Karl Popper juga menyimpulkan bahwasanya ada keterkaitan antara pluralisme metode yang digunakan dalam proses membentukkan sebuah sains? Karena bagaimanapun ketika kita melihat sebuah teori, kita juga tidak boleh menegasikan adanya sebuah metode, pluralisme metode yang ada di balik. Jangan-jangan ini juga berkaitan ya. Ini juga berkaitan dengan Verhoeven. Paul Verhoeven minggu depan. Jadi dalam teorinya Gens Method, dia itu kan menjelaskan bahwasanya kita tidak bisa menganggap sebuah teori itu lebih baik, lebih benar daripada teori yang lain, karena setiap teori itu berangkat dari metode masing-masing. Nah, jadi yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa mengukur sebuah teori tersebut dengan standarisasi yang khusus, yang bisa diverifikasi, mohon maaf bukan diverifikasi, yang bisa dipenuhi oleh berbagai metode tadi, baru kemudian itu bisa dianggap sebuah teori. Nah, apakah itu juga apakah ini juga menjadi perhatian dari sosok Karl Popper juga? Jadi menarik ya, saya mencoba membuka sedikit pemikiran Verhoeven. Ini juga sebagai kritik terhadap Karl Popper. Jadi Verhoeven itu juga menganggap bahwasanya anything goes. Itu teorinya juga, bahwasanya dia menganggap sebenarnya segala hipotesis itu tidak ada benar, tidak ada yang salah. Jadi semuanya tetap memiliki sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, jadi cuma kemudian orang pada era modern ini mengklasifikasikan benar atau salah itu terkadang bukan gara-gara kebenarannya, tapi karena mereka berangkat dari metode masing-masing. Nah, ini juga yang saya pertanyakan terhadap Karl Popper tadi, apakah pluralisme metode juga menjadi perhatian terhadap pemikiran Karl Popper? Yang saya baca ada satu kritik terhadap Popper, salah satunya kalau nggak salah dari Kuhn tentang kepada Popper bahwa Popper terlalu merasa bahwa semua teori itu saling berkaitan. Jadi merasa bahwa satu teori itu dalam artian semuanya terkait satu sama lain gitu. Itu adalah satu teori yang menurut saya itu salah satu yang membuktikan bahwa bagaimana Popper itu tidak memberi batasan terhadap sudut pandang yang digunakan untuk memfalsifikasi. Saya rasa seperti itu. Terus juga itu juga yang kenapa Popper itu menolak verifikasi. Kalau verifikasi kan kita hanya menggunakan satu perspektif bahwa yang ilmiah itu yang dapat diverifikasi secara positivistik misalnya. Nah, yang ditolak oleh Popper itu adalah itu, karena proses verifikasi itu tidak membuka terhadap upaya-upaya atau mengekang suatu teori gitu. Sehingga suatu teori itu tidak fleksibel. Bukan tidak fleksibel ya, tidak membuka celah terhadap sudut pandang lain. Itu dua pandangan dari Karl Popper yang saya rasa itu menjawab tadi pertanyaannya kakak tentang bagaimana pluralisme metode gitu. Mungkin lebih tepatnya bukan pluralisme metode ya, tapi bukan metodenya, cuman sudut pandangnya menggunakan banyak hal gitu dalam error eliminationnya. Saya rasa seperti itu. Terus apa lagi tadi ya kak tentang terus kok saya lupa ya, intinya itu. Terus salah satu juga komentarnya, beberapa komentar terhadap Popper itu salah satunya juga karena kenapa dia menolak metode induksi. Terus juga ketika dia membuka celah terhadap metafisika sebagai bagian dari teori ilmiah, saya rasa itu juga membuka keran bagaimana kita bisa menggunakan sudut pandang lain untuk mengfalsifikasi metafisika. Apakah metafisika itu benar atau masih belum bisa difalsifikasi, masih bisa bertahan atau tidak gitu. Saya rasa itu juga menjadi garis besar bagaimana kita melihat pemikiran Popper lebih luas atau memberikan batas demarkasi yang luas gitu terhadap bagaimana kita memfalsifikasi sebuah teori.
Karena semua teori itu tidak semuanya empiris, ada juga yang metafisika. Salah satunya ketika dia mengkritik tentang Kant, bagaimana a priorinya Kant, persoalan Hume dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu sih. Itu kesimpulan yang saya ambil dari beberapa kritik dan persepsi atau pernyataan dari Kant, Popper. Begitu. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman. Jadi kita harus mengapresiasi dari teorinya Popper ini, karena dengan teorinya Popper kita melihat bahwa ada dinamika yang cukup padat ya, bukan ya? Jadi ada perkembangan yang cepat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ada perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup cepat. Gitu. Jadi terus juga ada celah bagi teori-teori lain yang mungkin tidak bisa diverifikasi secara empiris, tetapi memiliki celah untuk menjadi teori-teori ilmiah. Jadi teori ilmiah tidak hanya yang ilmiah, tidak hanya yang empiris aja. Begitu. Terakhir mungkin dari Wano, silakan sebelum saya tutup. Iya. Nggak mungkin saya menanya, dalam falsifikasi ini apakah ada kayak ketentuan yang menunjukkan keharusan, misalnya suatu teori itu difalsifikasi berdasarkan hal-hal yang bersifat empiris atau lain sebagainya. Apakah falsifikasi ini hanya bisa dilakukan melalui ranah-ranah empirisme saja? Enggak. Iya. Why? Apa saja? Jadi apakah suatu teori itu difalsifikasi dari teori empiris aja? Enggak, karena objek kajian dari teori itu tidak hanya yang empiris, tapi juga yang metafisik gitu. Jadi iya. Makanya saya singgung di awal, dia membawa a priorinya Kant, Immanuel Kant dalam metode ilmiah ini gitu. Sehingga dia menolak positivisme. Kenapa? Karena di positivisme proses induksi itu berakhir pada verifikasi, dan di situ hanya menuntut fakta-fakta empiris. Nah, di situ yang dibuka oleh Karl Popper bahwa ada tahapan-tahapan lain, falsifikasi lain. Jika memang metafisika belum bisa diruntuhkan gitu misalnya, maksudnya tidak bisa difalsifikasi, maka ikan tetap ada menjadi sebuah teori ilmiah begitu. Terus itu, terus juga apa lagi nu? Aku lupa. Udah itu. Berarti dengan Oh iya, aku ingat nu. Bentar, ngomong aku belum sampai lupa. Jadi apakah semua hal bisa menjadi kacamata? Tergantung teori itu gitu. Apakah teori metafisika bisa menggunakan sudut pandang empiris? Ya nggak bisa, karena memang tidak sebanding untuk memfalsifikasi. Falsifikasi misalnya Newton dan Einstein. Kenapa Einstein bisa mengomentari Newton, memfalsifikasi Newton misalnya? Karena teorinya itu berkaitan dengan teorinya Newton gitu kan. Berkaitan dengan teorinya Newton. Agak nyetrum. Iya, jadi masih berkaitan dengan teorinya Newton gitu. Misalnya tentang kecepatan, apakah bisa kecepatan kita menggunakan teori metafisika gitu misalnya? Tidak bisa meruntuhkan, tidak bisa memfalsifikasi gitu. Iya, jadi itu kalau diterapkan dalam pengembangan konteks tafsir kan, sampai anak-anak tafsir berarti bisa pakai kayak gini. Berarti penafsiran yang terbaru dapat memfalsifikasi penafsir sebelumnya. Gini. Salah satu pernyataan siapa namanya ini, Popper, bahwa teori itu spekulatif. Jadi tidak ada yang paten. Spekulatif. Jadi kalau kita melihat bahwa sebuah tafsir, sejak awal tafsir memang spekulatif. Walaupun ada yang ada yang tafsir baru, itu tidak untuk memfalsifikasi, tapi hadir dengan ragam yang lain gitu. Dan itu maksudnya begini, kalau teori gini kan. Bentar, sabar. Berarti tafsir adalah ilmu paling tidak ilmiah, Mbak. Apa? Berarti tafsir adalah ilmu paling tidak ilmiah. Kan memang isinya cuma asumsi. Tafsir kan? Enggak apa-apa. Jelaskan aja bahwa tafsir juga berarti tafsir. ilmu yang paling tidak ilmiah. Iya. Sisi tidak bilang paling tidak. Paling itu bukan itu satu-satunya enggak. Berarti tafsir adalah ilmu yang tidak ilmiah. Karena tidak ada ini. Tergantung. Ya, ada tafsir saintifik Kak, ada tafsir saintifik. Jadi tidak semuanya itu tidak ilmiah. Jadi ada beberapa hal itu bisa menjadi hal-hal yang ilmiah, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita ambil persepsinya kita mengambil persepsinya siapa ini? Popper. Metafisika itu bisa menjadi metode ilmiah. Cuman kalau kita melihat dengan kacamata tafsir, saya bingung untuk memberikan jawaban. Kenapa? Karena tafsir itu muncul dengan banyak wajah.
Makanya saya bilang tafsir itu sejak awal bukan teori tapi produk. Dan itu memang sifatnya spekulatif, semuanya spekulatif gitu. Gini, Kan ada metode tafsir, Mbak. Itu kan yang teori. Kalau tafsir yang tekstual itu yang produk. Tapi kalau kayak teori tafsir kontekstual punyanya Abdullah Said itu kan teori. Bukan produk itu. metode, oke. Iya, kan Terus. teori itu, bukan produk itu. Iya kan saya bicarakan Itu tafsirnya. epistemologi penafsiran kan? Oh, yang kamu tanya tafsir apa penafsiran? Epistemologinya lah. Oh, Apa- epistemologi. Oh, itu teori. Yang saya bicarakan tafsirnya, produknya. Ya, kenapa sampai membicarakan yang bukan saya tanyakan? Makanya saya tanya dulu, yang kamu maksud itu tafsirnya. Kalau tafsirnya itu iya. Karena ada perkembangan misalnya begini, dulu orang melihat bahwa orang yang bisa menafsirkan itu punya beberapa kriteria, harus hafal Quran bla 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 bla. Nah, itu kemudian berkembang itu sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena semua orang itu punya sudut pandang yang berbeda, punya keilmuan yang berbeda untuk menafsirkan. Makanya kemudian mufasir itu lebih fleksibel, bahwa semua orang bisa menafsirkan dengan ilmu yang dia miliki. Itu salah satu falsifikasi yang kita lihat dari itu kalau metode penafsiran. Kok liberal? Iya, makanya sudut pandang tafsir itu sejak awal sudah tidak satu suara. Semuanya punya ragamnya tafsirnya, maksudnya ada yang menggunakan sofistik, ada yang menggunakan. Jadi semuanya itu tidak bersifat falsifikasi, semuanya hanya mewarnai gitu. Ada yang menambahkan dan lain sebagainya. Jadi tidak kayak sepertinya menurut saya tidak sesuai untuk kita gunakan metode ini untuk memfalsifikasi sebuah tafsir atau corak tafsir dan lain sebagainya. Itu sebuah warna yang ada dalam penafsiran. Jadi seperti itu sih. Itu lebih tepatnya ke ilmu-ilmu yang teori-teori yang kita anggap final dalam satu momen untuk kemudian difalsifikasi lagi. Seperti itu sih. Apa ada tanggapan lain? Uji falsifikasi. Nah, jadi yang dimaksud uji falsifikasi ini adalah, nah dari tadi kita membicarakan tentang uji falsifikasi dan bagaimana uji falsifikasi tersebut terjadi pada sebuah ilmu pengetahuan. Nah, yang saya pertanyakan sekarang adalah bagaimana proses atau tadi kan secara prosedural. Jadi bagaimana proses lebih konkretnya uji falsifikasi itu terjadi. Nah, seperti halnya sekarang sedang ramai ya dalam wacana ilmu pengetahuan psikologi, terutama psikologi sosial. Jadi psikologi sosial yang saya ikuti di grup Facebook itu di Barat. Jadi mereka sekarang lagi risau, bingung karena kenapa? Karena banyak ternyata dari beberapa riset terdahulu itu tidak replicable. Jadi istilahnya kalau dalam kita itu replicable, bukan falsifikasi. Jadi replicable ini adalah kita ingin mencoba menguji kembali atau istilahnya bukan menguji ya, ingin mengetahui apakah teori yang sudah ada atau riset yang sudah ada itu apakah replikatif ketika kita uji coba pada zaman sekarang. Nah, itu sedang ramai sekarang di dalam wacana kajian psikologi sosial. Jadi ini maksud semakin replikatif pengetahuan tersebut itu semakin bagus dalam wacana kita. Jadi yang maksud, jadi di situ jelas. Jadi yang dimaksud replicable semakin bagus atau tidaknya itu bisa dilihat dari apakah ketika teori yang lama misalnya tentang melihat tentang menemukan bahwasanya masyarakat desa lebih bahagia tanpa uang misalnya. Itu riset pada tahun sebelum 2000 lah gitu. Nah, jadi teori tersebut, hasil riset tersebut bisa dikatakan bagus ketika hal itu bisa diterapkan kembali pada zaman sekarang dalam ranah yang sama. Dalam ranah yang sama, dengan konteks yang sama. Dan itu hasilnya nanti replicable. Jadi replikatif. Nah, jadi berarti itu adalah hasil riset yang berarti bagus. Nah, ini kan jelas alurnya bahwasanya untuk menguji kita dengan cara mencoba melakukan pengujian kembali dengan ranah yang sama, konteks yang sama, orang yang sama, dan budaya yang sama misalnya. Itu kan jelas. Tapi kalau dalam uji falsifikasi ini seperti apa? Memang munculnya di akhir-akhir ya. Luar biasa. Malah kocak terakhir, tahu gitu saya tutup barusan ini. Jadi
Maaf ya, bukunya saya lipat. Jadi ada beberapa jalur, ada 4 jalur yang bisa ditempuh dalam pengujian sebuah teori. Jadi jalur pertama itu dengan cara mana ini? Pertama itu perbandingan logis. Pertama, perbandingan logis kesimpulan-kesimpulan di antara mereka, dengan inilah konsistensi internal sistem itu diuji. Jadi perbandingan dengan kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, penyelidikan pada bentuk logis teori itu, dengan maksud untuk menentukan apakah ia mempunyai ciri teori empiris atau ilmiah, atau apakah ia misalnya bersifat tautologis. Yang ketiga, perbandingan dengan teori-teori lain, terutama dengan tujuan untuk menentukan apakah teori yang akan membentuk suatu kemajuan ilmiah harus bertahan menghadapi beraneka macam pengujian kita, katanya Popper. Dan akhirnya pengujian teori itu melalui penerapan empiris kesimpulan-kesimpulan yang dapat diperoleh darinya. Oke, itu ya. Sampai 4 sudah ya. 3 4-nya mana ini? Jadi setiap kesimpulan-kesimpulan atau teori-teori itu diuji dengan beberapa hal. Misalnya tadi ekuivalensi, derivabilitas, kompabilitas, dan inkompatibilitas. Dengan apa? Dengan membandingkan dengan teori-teori lain yang sepadan. Yang kedua, dengan relasi-relasi logis antara teori-teori ini dengan teori-teori yang lain. Makanya saya sebut dengan ada keterkaitan dengan teori-teori lain. Jadi 4 jalur ini yang ditempuh dalam uji teori, dan melihat apakah teori ini empiris atau justru yang ilmiah yang lain gitu misalnya. Dari situ mungkin itu sih yang mungkin bisa memberikan titik terang terhadap. Berarti hanya uji falsifikasi ini hanya uji bagaimana kita membandingkan dengan teori-teori yang lain, bukan melakukan uji coba kembali tentang kebenaran dalam konteks yang sama, misalnya dalam prinsip replikabilitas tadi. Nah ini kan untuk melihat kompatibilitas dan inkompatibilitasnya itu juga salah satunya dengan pengujian teori itu gitu kan Kak. Maksudnya begini, menguji teori itu dengan teori-teori lain kan salah satunya juga salah satu bentuk untuk menguji apakah teori ini relevan atau tidak gitu. Jadi yang pertama tentang bagaimana membandingkan perbandingan logis kesimpulan-kesimpulan itu. Yang kedua, membandingkannya dengan teori-teori lain dan memisahkan apakah itu teori empiris atau teori ilmiah yang lain. Baru yang terakhir, perbandingan dengan teori lain dengan tujuan untuk menetapkan apakah teori itu memberikan kemajuan terhadap kemajuan ilmiah terhadap suatu kemajuan ilmiah untuk menghadapi berbagai macam pengujian itu. Berarti bukan dilakukan pengulangan kembali ya kalau dalam uji falsifikasi. Pengulangan kembali dalam apanya Kak? Contohnya kayak gini. Ada sebuah riset pada tahun sebelum 2000 yang mengatakan bahwasanya masyarakat dominan, terutama masyarakat dominan di barat, itu ditemukan bahwasanya masyarakat desa di masyarakat dominan barat itu ternyata mereka lebih bahagia meskipun tanpa uang. Nah itu dilakukan replikasi ulang atau dilakukan pengulangan kembali. Jadi yang dimaksud replikasi ini adalah kita sebagai komunitas ilmuwan kita menguji kembali dalam konteks yang sama, konteksnya masyarakat barat pada zaman sekarang. Apakah masih benar masyarakat barat terutama di daerah pedesaan hari ini mereka tetap bahagia meskipun tanpa uang? Nah itu. Jadi pengujiannya di situ kalau prinsip replikasi kalau dalam psikologi sosial. Jadi kalau dalam pengulangan tersebut ternyata berbeda, berarti bisa dikatakan bahwasanya hasil riset yang sama itu yang lama itu salah. Jadi kalau tetap benar sesuai dengan itu berarti masih mapan gitu. Iya, relevan. Saya rasa juga itu bagian dari pengujian. Dan untuk melihat bagaimana begini, jika suatu teori itu masih maksudnya diulang pada masa sekarang, itu kan pasti ada hal yang berbeda. Sama seperti kita misalnya, mungkin dulu orang yang melihat angsa itu di satu momen tertentu, satu waktu. Ketika dia melihat ada gejala yang berbeda bahwa ada angsa hitam, itu kan berarti diuji kembali. Ini salah satu bentuk pengujian. Ternyata benar atau tidaknya itu tergantung nanti di hasilnya. Jadi kalau menurut saya pengulangan itu juga salah satu bentuk perbandingan dengan teori-teori yang ada pada saat ini gitu. Misalnya begini Kak, konteks bahagia misalnya. Untuk dalam konteks psikologi misalnya, psikologi tentang bagaimana masyarakat itu bahagia tanpa uang misalnya. Dan kita melihat bahwa sekarang uang beredar dan orang-orang ada gejala-gejala misalnya ada orang yang stres, depresi dan lain sebagainya. Itu menuntut adanya kajian ulang untuk melihat bagaimana teori-teori yang ada pada saat ini itu berpengaruh terhadap teori itu.
Ini kan salah satu bentuk pengujian. Entah itu pengulangan dan lain sebagainya, itu saya rasa masih masuk dalam teori pengujian. Dan di sini tidak dibatasin perlakuan yang diberikan itu seperti apa, tidak ada. Hanya dengan membandingkan teori itu dengan teori-teori yang relevan pada saat ini. Dan kalau yang saya pahami di sini dia hanya membedakannya dari empiris atau tidaknya. Empiris atau tidaknya gitu. Dan teori-teori yang kalau dibilang tidak relevan, bukan relevan, tidak berkaitan, itu masih dalam masih masuk dalam teori-teori yang sepadan. Jadi misalnya jika itu dulu di masyarakat itu dan sekarang masyarakat itu di masa saat ini memiliki gejala yang berbeda, ada kan teori-teori lain yang berkembang saat ini. Nah, teori-teori itu juga bisa menjadi pembanding untuk melihat bagaimana teori ini tidak lagi relevan gitu. Jadi persinggungan antar teori itu juga menjadi salah satu pengujian, menjadi salah satu falsifikasi, melihat apakah teori ini, apakah ada teori baru, ataukah ada problem baru yang muncul, gitu. Saya rasa seperti itu sih Kak. Jadi pola pengujian metode-metodenya itu tidak ada, hanya sebatas bagaimana teori itu muncul, teori yang sebanding atau juga dengan apakah dia masuk dalam empiris atau tidak, gitu sih. Saya pahami seperti itu. Sisanya mungkin karena pembahasan tentang falsifikasi tidak hanya di buku Logic of Science ini. Ada satu buku yang saya lupa dan saya belum membaca buku itu. Khawatirnya itu juga Popper menyinggungnya di sana gitu. Cuman sejauh ini yang saya baca hanya sebatas itu. Itu sih Kak. Ada lagi mungkin terakhir? Tidak ada ya? Oke. Sudah berapa jam? Berapa menit? Oh, alhamdulillah ya. Jadi mungkin itu saja. Jadi hadirnya Karl Popper ini memberikan satu, atau adanya beberapa tokoh-tokoh filsafat sains itu memberikan suatu gambaran baru atau persepsi baru bagaimana kita melihat perkembangan metode penelitian, perkembangan keilmuan, dan juga bagaimana pergeseran dari paradigma di masa lalu sampai saat ini gitu. Atau juga menjadi pijakan bagaimana kita melihat masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman bisa, kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, ingin dikomentari dan sebagainya, bisa isi di kolom komentar. Saya Rahmatul Daryana, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.